Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dan terima kasih kami ucapkan kepada orang tua dan wali murid, kepada Bapak Ibu pimpinan unit dan guru dari Persekolahan Kuncung, kepada para peserta didik kami dari SMP Santo Petrus, SMA Santo Petrus, dan SMK Santa Maria. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Juandi atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini. Topik webinar kita pada sore hari ini adalah vaksinasi COVID-19 untuk anak. Sebelum memulai webinar, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti webinar vaksinasi COVID-19 untuk anak. Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu kepada Dr. Juandi yang akan menyampaikan materi dan kepada para peserta yang akan mendengarkan. Juga untuk segala peralatan yang kami gunakan pada sore hari ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok anak usia 12-17 tahun. Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah kalangan. Meski demikian, tidak sedikit orang tua yang khawatir atau ragu-ragu untuk mengikutsertakan anaknya dalam program vaksinasi COVID-19 ini. Beberapa hal yang sering orang tua pertanyakan adalah, apakah vaksin COVID-19 ini aman untuk anak? Apakah memiliki dampak buruk bagi kesehatan pasca vaksin? Atau apakah semua anak boleh divaksin? Atau ada kondisi khusus yang sebaiknya tidak, misalnya asma atau alergi dan lain sebagainya. Nah, melalui webinar pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Juandi, diharapkan kita dapat memperoleh informasi yang tepat dan juga memperoleh jawaban dari berbagai pertanyaan yang mungkin selama ini kita bingungkan seputar vaksinasi COVID-19 untuk anak. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, nanti boleh mengetikkan ke bagian live chat YouTube. Kita akan bahas pada sesi diskusi. Selanjutnya kita akan melihat profil dari Dr. Juandi yang akan menjadi narasumber kita. Dr. Juandi merupakan lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan S2 di bidang Molecular Biology di Universitas Queensland, Australia. Kemudian melanjutkan S3-nya untuk memperoleh gelar doktor di bidang Human Immunology di Universitas Freiburg, Jerman. Sekarang Dr. Juandi merupakan dosen di Universitas Pelita Harapan dan peneliti tentang imunitas di Mokhtar Riyadi Institute for Nanotechnology. Dr. Juandi ini waktu SD ya, itu juga bersekolah di persekolahan kita, jadi SD-nya di SD Karya Yosef. Seperti itu. Betul ya, dokter ya? Betul, Bu Chandra. Ya. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Kepada Dr. Juandi, kami persilakan. Silakan, dokter. Ya, terima kasih sekali Bu Caroline atas undangannya. Ya betul, saya lahir di Pontianak dan saya bersekolah di SD Karya Yosef. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Lalu ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan sebelum saya mulai presentasi hari ini. Pertama-tama terima kasih atas undangannya dari pihak Yayasan Kuntong, pengelola SMPK dan SMA Katolik Santo Petrus serta SMK Katolik Santa Maria. Terima kasih atas kesempatannya. Dan hal kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya menyampaikan presentasi hari ini tidak hanya dari perspektif sebagai seorang dosen atau peneliti. Saya juga memiliki anak yang barusan divaksin 2 minggu yang lalu. Jadi
saya berusaha menyampaikan senetral mungkin dan seimbang mungkin ya dari perspektif keilmuan dan perspektif kecemasan orang tua. Semoga-moga presentasi hari ini akan berguna buat kita semua dan terutama buat Bapak Ibu yang masih menimbang-nimbang untung ruginya untuk memberikan vaksinasi COVID kepada anak-anaknya. Slide saya sudah bisa terlihat ya Bu Caroline? Belum. Sudah. Sudah ya Bu? Oke. Jadi judul presentasi saya hari ini adalah vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Pengertian anak-anak di sini tidak hanya berupa anak-anak SD ya, tapi juga mencakup remaja. Jadi sampai usia 18 tahun. Oke. Dua hal yang mau saya sedikit singgung. Sebenarnya suatu informasi yang sudah kita ketahui bersama bahwa SARS-CoV-2 ini merupakan nama virus ya. Sementara penyakitnya yang kita sebut dengan COVID-19 ya. Jadi dua istilah ini akan sering saya gunakan dalam presentasi hari ini. SARS-CoV-2 nama virus, COVID-19 nama penyakitnya. Nah, saya membagi presentasi saya hari ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai kenapa anak-anak kita ya perlu divaksinasi. Nanti dilanjutkan dengan bagian berikutnya. Jadi kita langsung masuk ke bagian kenapa anak-anak kita perlu divaksinasi. Di sini saya akan menuturkan 4 alasan ya kenapa kita terutama sebagai orang tua murid ya perlu memberikan vaksinasi COVID ini kepada anak-anak kita. Pertama, kita tahu semua bahwa tempat bagi anak-anak yang sehat itu di sekolah. Namun karena pandemi COVID ini sejak hampir 1,5 tahun ya, anak-anak kita kebanyakan belajar dari rumah. Dan ini sesuatu yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Kenapa? Karena anak-anak belajar berinteraksi di sekolah. Tidak hanya belajar, tapi juga belajar bersosialisasi, ya bermain dengan teman-temannya, bergaul, ya berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolah. Jadi kehilangan kesempatan itu akibat pandemi COVID ini menjadi satu tanda bahaya sehingga UNICEF pada akhir tahun kemarin 2020 itu melontarkan satu warning, satu tanda bahaya bahwa bisa muncul satu generasi hilang atau lost generation, generasi hilang dalam pengertian bahwa generasi yang tidak akan mampu berkembang sebagaimana mestinya. Potensi-potensinya tidak akan tercapai akibat gangguan dari pendidikan anak-anak, gangguan dari nutrisi anak-anak, dan gangguan dari tumbuh kembang dan kesejahteraan mental dari anak-anak tersebut. Nah, terutama untuk hal yang terakhir, yang kesehatan mental anak-anak, yang sebenarnya terkait juga dengan pendidikan dan nutrisi mereka, saya mau menyampaikan secara singkat aja, ini data dari Iceland, negara Islandia yang baru dipublikasikan bulan kemarin, ketika mereka memantau status depresi dari anak-anak mereka dari usia 13 tahun sampai sekitar 19 tahun. Ya, kolom ini adalah untuk keseluruhan gender, kolom yang tengah adalah untuk anak perempuan, kolom yang kanan adalah untuk anak laki-laki. Di sini mereka memiliki 3 data. Data tahun 2016 diwakili oleh tanda plus warna merah, data tahun 2018 diwakili oleh tanda plus warna biru, lalu tanda plus warna hijau mewakili tahun 2020 ketika Islandia juga mulai lockdown, ya, mulai melakukan PSBB, PPKM karena pandemi COVID ini. Dan dapat dilihat di sini, cara membaca grafik ini adalah makin tinggi skornya, berarti makin depresi anak-anaknya. Ya, makin tinggi skornya, makin depresi anak-anaknya. Dapat dilihat dibandingkan tahun 2016 dan 2018, pada tahun 2020 ketika pandemi COVID mulai terjadi, maka depresi pada anak-anak meningkat, ya, pada semua kelompok umur. Dan ini lebih menonjol terutama pada anak-anak perempuan yang juga terlihat pada semua kelompok umur. Somehow interestingly ya, anak laki-laki lebih terlindungi waktu kelompok usia muda. Namun ketika mereka mau lulus SMA,
pelindungan itu seakan-akan hilang. Mereka mulai menjadi depresi. Ya, jadi alasan pertama kenapa kita perlu memvaksinasi anak kita adalah karena kekhawatiran akan munculnya generasi yang hilang tersebut. Ya, salah satu data yang menunjang adalah meningkatnya angka depresi di Islandia, yang saya pribadi meyakini bahwa ini juga terjadi di Indonesia. Alasan kedua, kita tahu bahwa SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 itu makin banyak varian. Nah, terutama yang kita sering mendengar dari koran, membaca di koran, mendengar dari TV, radio, atau lihat di sosial media, banyak ngomongin tentang varian alfa, beta, gamma, delta, lambda. Pertanyaan pertama itu apa sih itu varian kan? Varian itu basically, ya varian itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk hewan. Ya, dalam hal ini, kalau saya tunjukin gambar ini, semua orang pasti tahu, hampir semua orang pasti tahu bahwa ini adalah bentuk dari ikan cupang. Boleh warnanya berbeda, boleh bentuk ekornya berbeda, tapi semua tahu. Ya, ini adalah ikan cupang, namun memiliki variasi, memiliki bentuk yang beraneka ragam. Nah, itulah pengertian dari varian. Beraneka ragam bentuk dari satu macam organisme. Dalam hal ini dari virus SARS-CoV-2. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa varian itu bisa muncul? Jawabannya adalah karena virus sama seperti kita, makhluk hidup manusia, makhluk hidup yang lain, kita semua perlu beradaptasi, ya, agar kita bisa bertahan hidup, ya, menghadapi kerasnya lingkungan kita. Nah, virus harus menginfeksi sel dalam tubuh kita, ya, sel terutama di saluran tenggorokan sampai saluran di sel paru-paru kita, di mana mereka nanti akan menginfeksi, terus mereka akan bereplikasi, mereka akan bertambah banyak di dalam sel kita. Dan ketika mereka bertambah banyak di dalam sel kita, maka itulah ketika peluang terjadi perubahan itu makin besar. Ya, jadi inilah ironisnya dari virus SARS-CoV-2. Ketika dia menginfeksi kita dan ketika dia berlipat ganda dalam tubuh kita, maka makin besar kemungkinan dia untuk berubah. Ya, jadi intinya di sini, semakin banyak orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2, maka semakin besar kesempatan dia untuk terus berubah. Ya, dan terutama untuk SARS-CoV-2, dia akan terus berubah karena dia virus, siklus hidupnya jauh lebih pendek daripada kita manusia, sehingga perubahannya akan nyata, bisa terlihat. Contoh paling gampang, SARS-CoV-2 ini dalam waktu 2 tahun kita sudah melihat variannya begitu banyak. Nah, namun yang kita khawatirkan adalah bahwa varian ini, ya, salah satu bentuknya yang muncul ini bisa lebih berbahaya daripada nenek moyangnya, daripada induk awalnya, ya. Dan itu yang terjadi. Makanya WHO, ya, mengklasifikasikannya, membagi-bagi, ya, bentuk-bentuk dari virus SARS-CoV-2 itu ke minimal kedua kelompok. Kelompok yang saya sebut di atas, variant of concern, ada kelompok di mana berisikan bentuk-bentuk atau varian virus SARS-CoV-2 yang berbahaya. Dalam pengertian dia lebih mudah menginfeksi sel tubuh manusia. Ya, apa buktinya? Bisa dilihat di sini. Dari alfa, beta, gamma, dan delta, semuanya ini lebih mudah menginfeksi manusia dibandingkan original strain-nya, dibandingkan strain nenek moyangnya, strain induknya, ya, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, ya. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa varian delta itu 97% lebih infeksius, lebih gampang menular dibandingkan original strain-nya, ya. Karena dia begitu gampang menular, ya, maka anak-anak kita juga akan gampang terinfeksi, ya, dibandingkan dulu waktu tahun kemarin, ya. Jadi itu alasan kedua. Karena begitu banyak varian dan muncul varian yang sangat infeksius, terutama delta, anak-anak kita tuh jadi rentan, beresiko untuk terinfeksi. Ya, dan bisa dilihat di sini, ini ada data di Indonesia, ya, berdasarkan data dari virus yang dikumpulkan oleh ilmuwan di Indonesia lalu dimasukkan ke database di internasional. Dapat dilihat pada pertengahan Juli 2020
21, saya aksesnya 20 Juli, bahwa varian yang mendominasi Indonesia saat ini, ya, yang varian yang warna biru tua ini adalah varian Delta. Nama ilmiahnya B16172. Nama kerennya saat ini adalah varian Delta. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan banyak orang, apakah ada varian Delta di Indonesia? Sudah ada, ya. Dan varian Delta ini sangat infeksius, sangat gampang menular. Jadi sekali lagi anak-anak kita jadinya beresiko untuk terinfeksi. Ya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, kalau Bapak Ibu mengikuti berita tentang COVID-19 sejak tahun kemarin, ya, informasi yang bisa kita ketahui tentang anak-anak itu biasa begini. Jangan khawatir, anak-anak itu jarang terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga jarang menderita penyakit COVID-19. Ya, jadi kalaupun terinfeksi, gejalanya ringan, jadi umumnya baik-baik saja. Hanya pada perkecualian, ya, kasus-kasus sangat jarang, anak-anak tersebut akan meninggal dunia. Ya, jadi itu informasi yang masih yang informasi yang minimal kita terima sampai tahun kemarin. Dan memang ada buktinya di Indonesia juga seperti itu. Ini data dari Indonesia dilaporkan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Eijkman. Mereka mengumpulkan data dari bulan Maret sampai November tahun kemarin 2020, di mana mereka mendapatkan 200, ya, sekitar 200 anak-anak yang positif COVID-19. Dan dari sekitar 200 itu 75%-nya itu tidak bergejala, ya, sama sekali tidak ada gejala. Hanya 25%-nya, yaitu sekitar 68 orang, itu yang menderita gejala. Dan gejalanya juga ringan, ya. Gejalanya umumnya coba meler, ya, beringus, demam, rasa lelah, atau batuk-batuk. Ya, ini data di Indonesia dan data di Indonesia sampai tahun kemarin. Dan ini masih data itu tadi dipercayai oleh negara-negara Barat. Namun yang mengkhawatirkan adalah sejak bulan April tahun ini kondisinya berubah, ya, terutama di 3 negara yang dengan jumlah populasi cukup besar, Brasil, Indonesia, dan India. Ketika mulai dilaporkan bahwa anak-anak ketika terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini, dia akan menderita penyakit COVID-19 dengan gejala yang parah, bahkan sampai meninggal. Dan ini mengubah perspektif kita dari yang sebelumnya, oh aman-aman aja kok anak-anak. Sekarang kenyataannya tidak. Ya, sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia yang bekerja sama dengan majalah Tempo meluncurkan infografis ini, menyatakan bahwa 1 dari 8 kasus COVID-19 pada saat ini, ya, jadi sekitar 12,5%-nya adalah anak-anak. Dan dari 12,5% itu 3-5%-nya akan meninggal. Ya, jadi 3-5% pasien anak-anak akan meninggal. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah separuh dari 3-5% itu adalah balita, bayi di bawah 5 tahun. Ya, seorang anak meninggal aja udah satu pukulan berat. Apalagi ini sampai 3-5%. Ya, jadi ini adalah alasan ketiga kenapa anak-anak kita perlu divaksin. Ya, bahwa kalau mereka sekarang terinfeksi, gejalanya bisa berat dan bisa sampai mengancam jiwa mereka. Ya. Lalu alasan keempat, ya, alasan keempat kenapa perlu divaksin, karena kita tahu vaksinasi itu berguna. Ya, sekilas untuk memberikan gambaran buat Bapak Ibu dan buat para murid sekalian, vaksinasi itu bagaimana sih cara kerjanya? Vaksinasi itu kan imunisasi, ya. Dalam hal ini kita akan memasukkan, ya, untuk virus COVID-19, untuk vaksinasi COVID, kita akan memasukkan virus SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan atau bagian dari virus tersebut, ya. Jadi memasukkan virus yang sudah dimatikan atau bagian dari virus tersebut, sehingga vaksinasi tidak akan menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian dan anak-anak murid, ya. Vaksinasi COVID tidak akan menularkan penyakit COVID-19 karena yang diberikan adalah virus yang sudah dimatikan atau bagian dari virus tersebut. Ya, jadi tidak berbahaya. Namun, yang menguntungkan dari itu adalah ketika diberikan
virus dimatikan atau bagian dari virus tersebut, maka tubuh kita akan membentuk sistem kekebalan tubuh. Ya, akan membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan salah satunya kita sebutnya dengan antibody. Ya, senyawa kekebalan tersebut. Dan senyawa kekebalan tubuh tersebut akan melindungi kita. Ya, dalam hal ini melindungi anak-anak kita ketika terpapar ya oleh virus SARS-CoV-2 di kemudian hari. Ya, jadi ini prinsip sederhana dari bagaimana cara kerja vaksinasi. Nah, sejauh ini WHO, World Health Organization, ya sudah memberikan persetujuan untuk penggunaan secara darurat untuk 6 macam vaksin untuk penyakit COVID-19 dari AstraZeneca, Pfizer sampai Sinovac, bisa dilihat di sini. Ya, satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah tidak ada vaksin yang 100% protektif untuk penyakit apapun, ya termasuk penyakit COVID-19. Tidak ada vaksin 100% yang akan melindungi kita untuk tidak pernah terinfeksi dari penyakit tersebut. Ya, jadi ini sama juga untuk penyakit COVID-19. Tidak ada vaksin yang tersedia saat ini yang bisa melindungi 100%. Namun, vaksin yang ada, yang disetujui oleh WHO, sudah memenuhi kriteria keamanan dan kegunaan. Ya, keamanan dan kegunaan. Sehingga sudah dibuktikan bahwa ketika diberikan, mereka dapat melindungi kita, dalam hal ini anak-anak kita, dari gejala penyakit COVID-19 yang berat, ataupun bahkan kematian akibat COVID-19 itu. Ya, jadi vaksin COVID-19 ini mungkin tidak bisa mencegah munculnya kasus baru, namun sudah terbukti dapat melindungi kita dan anak-anak kita dari gejala penyakit COVID-19 yang berat, serta kematian akibat dari penyakit tersebut. Ya, jadi itu 4 alasan kenapa anak-anak kita perlu divaksin. Ya, nah setelah itu saya beralih ke bagian kedua. Ya, apakah ada vaksin COVID-19 untuk anak-anak? Ya, sebagian dari kita tahu, oh ada. Ya, tapi apakah cuma itu? Nah, sebenarnya sejauh ini di dunia sudah ada 2 macam vaksin yang dipergunakan untuk anak-anak. Ya, satu adalah vaksin Sinovac, ya, yang juga sekarang mulai digunakan di Indonesia. Yang kedua adalah Pfizer, ya, nanti akan kita bicarakan. Vaksin Sinovac sebenarnya nama dagangnya ada CoronaVac, ya. Sinovac ini pabriknya, ya. Coba lebih gampang orang sebutnya vaksin Sinovac, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya ketika Bapak Ibu sendiri divaksin, ya. Saya nggak pernah loh dok dapat vaksin Sinovac, saya dapatnya vaksin Bio Farma. Itu sama saja, itu cuma kemasan yang berbeda, ya. Jadi ketika diimpor langsung dari RRC, namanya ada vaksin CoronaVac dari pabrik Sinovac. Tapi pemerintah Indonesia juga mengimpor bahan baku yang lalu dikemas di perusahaan Bio Farma di Bandung, ya, untuk membentuk vaksin yang serupa dengan vaksin CoronaVac ini. Namanya yang berbeda, ya. Namanya dari Bio Farma itu COVID-19 vaksin. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan hal ini sebenarnya nama vaksin yang sama, ya. Cuma kemasannya aja yang berbeda. Isinya sama. Isinya berisikan virus SARS-CoV-2 yang dimatikan atau dinonaktifkan, ya. Nah, saat ini saya mau membagi informasi yang sudah dipublish sekitar 3 minggu yang lalu, ya, dari produsen Sinovac sendiri terkait keamanan, ya, dan kegunaan dari vaksin Sinovac ini untuk anak-anak. Bapak Ibu dan adik-adik murid sekalian bisa lihat di sini, ya, bahwa di penelitian ini mereka membandingkan 2 dosis. Yang pertama adalah 1,5 mikrogram per suntikan. Yang satunya lagi adalah 3 mikrogram per suntikan. Yang kita terima untuk ibu bapak sekalian menerima vaksin CoronaVac, vaksin Sinovac sejauh ini, kita menerimanya adalah dengan dosis 3 mikrogram. Ya. Jadi untuk anak-anak penelitiannya adalah diberikan 2 dosis berupa suntikan intramuskuler, suntikan ke dalam otot, yaitu otot bahu,
dengan jarak antara dosis pertama dan dosis kedua adalah 28 hari, ya 1 bulan. Oke. Lalu yang data lain yang lebih menarik adalah sebenarnya informasi penelitian ini juga dilakukan pada anak-anak usia 3 tahun sampai 17 tahun. Ya. Dan di paper ini, di publikasi ini, penulisnya membagi menjadi 3 kelompok usia, 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 11 tahun, dan 12 sampai 17 tahun. Ya. Nah, saya akan menyampaikan 2 data secara singkat aja, dan saya akan fokus ke yang 3 mikrogram per dosis dengan alasan bahwa dosis itu yang juga dipergunakan untuk anak-anak saat ini. Ya, dan dosis itu yang sudah diberikan kepada kita, orang dewasa, dan kepada para orang lansia, orang lanjut usia. Ya. Nah, ketika diberikan vaksinasi dengan vaksinasi Sinovac dengan dosis 3 mikrogram per suntikan, ya, pada sekitar 217 anak di RRC, efek samping yang dilaporkan ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah yang pada tempat suntikannya. Efek samping yang kedua adalah efek samping yang muncul pada seluruh tubuhnya. Nah, dapat dilihat di sini yang saya berikan warna merah, efek samping yang paling umum dikeluhkan oleh anak-anak adalah nyeri di tempat suntikan. Sekitar 16% dari 217 anak tersebut, ya, mengeluhkan nyeri ketika disuntik, ya, di tempat suntikan. Efek samping yang lain tuh sangat kecil, ya. Terutama mungkin Bapak Ibu lebih concern terhadap efek pada sekujur tubuh, misalnya demam cuma sekitar 5%, ya, diare cuma 1%, ya. Dan satu hal yang bagi saya pribadi meyakinkan, ya, sehingga saya mengizinkan anak saya untuk divaksin juga adalah bahwa efek sampingnya selain satu ringan, juga umumnya terjadi pada 1 minggu pertama, dan dalam waktu 2 hari, 48 jam, dia menghilang. Ya, dan 48 jam menghilang dengan sendirinya. Ya. Lalu, data kedua yang mau saya tampilkan dari publikasi tersebut adalah keberhasilan dari vaksin Sinovac tersebut pada anak-anak. Sekali lagi, mereka membagi menjadi 3 kelompok usia. Kelompok pertama 3-5 tahun, kelompok kedua 6-11 tahun, kelompok ketiga adalah 12-17 tahun. Bapak Ibu, fokus yang di sini aja, yang pada 56 hari, ya, atau 28 hari setelah dosis kedua. 56 hari setelah dosis pertama, 28 hari setelah dosis kedua. Jadi fokus yang di sini aja. Fokus yang warna biru karena itu yang 3 mikrogram. Nah, bisa dilihat bahwa angka rata-rata antibodi yang melindungi yang dihasilkan setelah mendapatkan 2 dosis vaksin Sinovac, ya, pada semua kelompok usia itu kurang lebih hampir sebanding, ya, sekitar 140, 139, 146, ya. Jadi menunjukkan bahwa vaksin Sinovac ini, satu, selain aman, 2, dia juga bisa menghasilkan antibodi yang nanti melindungi anak-anak kita terhadap COVID. Sebagai perbandingan, ya, hasil penelitian mereka, angka rata-ratanya ini cuma sekitar 40-45. Ya, 40-45. Jadi ketika dibandingkan dengan angka ini, terlihat bahwa vaksinasi Sinovac ini lebih efektif pada anak-anak kita, ya, sekitar 3 kali lipat lebih baik dibanding keberhasilan vaksinasi itu pada kita orang dewasa dan maupun pada orang lanjut usia, ya. Nah, jadi untuk menyimpulkan, ya, paper tersebut, ini kesimpulannya bahwa vaksin Sinovac ini aman untuk diberikan pada anak-anak di usia 3-17 tahun sebenarnya. Dan efek samping umum muncul adalah berupa nyeri di tempat suntikan. Itu saja yang lebih sering muncul, sekitar 16%. Lalu yang kedua adalah pemberian vaksin Sinovac sebanyak 2 dosis, ya, dia akan menghasilkan antibodi yang tinggi pada anak-anak, ya, lebih tinggi kadarnya daripada kadar yang dijumpai pada orang dewasa maupun lanjut usia. Ya, jadi itu tanda yang baik. 1 aman, 1 berguna. Nah, oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada akhir Juni 2021 meluncurkan pedoman penggunaan vaksin Sinovac untuk anak-anak. Ya, maaf ini dalam bahasa Inggris, tapi bisa dilihat di sini bahwa
saat ini Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan penggunaan vaksin Sinovac untuk usia 12 sampai 17 tahun dulu. Ya. Mungkin Ibu Bapak bertanya, kan datanya dari usia 3 tahun, Dok. Betul. Namun Ikatan Dokter Indonesia mau lebih konservatif. Mereka mau melihat dulu, ya, apakah seberapa aman ketika diberikan pada anak-anak yang lebih besar, ya, 12 sampai 7 bulan tersebut. Kalau dia aman, nanti akan vaksin ini akan diperbesar. Proses vaksinasi ini akan diperbesar pada kelompok usia yang lebih muda, ya. Lalu dosis yang dipakai adalah 3 mikrogram, ya, diberikan secara suntikan ke otot intramuskuler dengan jarak 28 hari, yaitu 1 bulan. Nah, satu pertanyaan yang mungkin sering kali dilontarkan oleh ibu bapak dan adik-adik murid adalah, ada kontraindikasinya nggak yang nggak boleh menerima vaksin Sinovac? Ada, saat ini ada di Indonesia, yaitu terutama bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa nama penyakit, ya, namun basically yang menunjukkan anak-anak yang lagi menderita gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan imun, baik autoimun ketika respon imunnya berlebihan, atau ketika imunnya tertekan, imunodefisiensi, atau ketika dia menjalani kemoterapi atau menggunakan pengobatan yang menekan sistem imun itu, ya. Untuk anak-anak tersebut belum direkomendasikan oleh IDAI untuk menerima vaksin Sinovac. Lalu juga kalau pas hari divaksinasi itu dia sedang demam dia di atas 37,5 derajat, atau dia lagi mengandung, ya, atau menderita tekanan darah tinggi, menderita penyakit kencing manis, ya, atau baru sembuh dari penyakit COVID-19 kurang dari 3 bulan, ya. Nanti saya jelaskan kenapa kurang dari 3 bulan. Lalu yang satunya lagi, yang terakhir adalah kalau dia barusan, anak-anak kita barusan divaksinasi untuk hal lain, untuk penyakit lain, lalu menderita reaksi alergi, ya, barusan divaksinasi untuk penyakit lain kurang dari 1 bulan, lalu menderita alergi, maka anak-anak tersebut sementara diperkecualikan dulu, tidak diberikan. Nah, kembali ke kenapa anak-anak yang barusan sembuh dari COVID-19, penyintas, ya, istilah kita, kenapa harus nunggu sampai 3 bulan baru diberikan? Ini sebenarnya lebih berdasarkan pengamatan bahwa orang yang terinfeksi COVID-19 cenderung memiliki antibodi. Tidak semuanya, ya, tapi cenderung memiliki antibodi. Dan ketika mereka memiliki antibodi, mereka lumayan stabil, lalu sekitar 3 sampai 6 bulan mereka akan mulai turun. Kadar antibodinya mulai turun. Oleh karena itu, maka vaksinasi diberikan setelah 3 bulan. Tujuannya adalah ketika dia turun, diberikan vaksin, maka kadar antibodinya akan meningkat, ya. Jadi itu alasannya, bukan karena kalau baru sembuh itu satu kontraindikasi absolut, tidak. Ini lebih untuk melindungi anak-anak kita, ya, untuk memastikan ketika dia turun baru diberikan ke atas. Nah, kita beralih sekarang ke vaksin kedua yang tersedia untuk anak-anak, yaitu vaksin Pfizer, ya. Vaksin Pfizer saat ini belum ada di Indonesia, ya. Nanti bulan Agustus, bulan depan, baru akan masuk di Indonesia. Namun karena vaksin ini juga dipergunakan di anak-anak, maka saya terutama menggunakan data dari negara tetangga kita, dari Singapura, karena mereka yang menggunakan vaksin Pfizer untuk anak-anak. Nah, apa sih perbedaan vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer? Secara gampang, ya, teknologinya berbeda. Kalau vaksin Sinovac itu menggunakan teknologi virus yang dinonaktifkan atau dimatikan, virus utuh yang dinonaktifkan atau dimatikan. Maka vaksin Pfizer itu menggunakan materi genetiknya, yaitu mRNA-nya, ya. Jadi 2 teknologi yang berbeda, ya. Mulai tersedia di Indonesia dari Agustus. Apakah nanti akan diberikan pada anak-anak? Kita belum tahu karena vaksin ini mahal dan jumlahnya juga terbatas. Banyak negara yang berebutan untuk mendapatkan vaksin. Namun karena vaksin ini dipergunakan untuk anak-anak di negara lain, saya sampaikan aja datanya untuk sebagai perbandingan buat ibu bapak dan adik-adik murid sekalian. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Singapura, ya, seberapa aman sih vaksin Pfizer untuk anak-anak? Nah,
pemerintah Singapura merekomendasikan penggunaan vaksin Pfizer untuk anak-anak dari usia 12 tahun sampai 15 tahun. Ya, mungkin ada yang bertanya nanti, terus yang di atas 15 tahun gimana, Pak? Ini karena vaksin Pfizer untuk orang dewasa dimulainya dari usia 16 tahun. Ya. Jadi itu aja, karena perbedaan itu, maka vaksin Pfizer untuk anak-anak dimulainya dari 12 sampai 15. Ya, jadi perbedaannya cuma dari segi umur, ya. Namun tetap vaksin Pfizer di Singapura diberikan dari usia 12 tahun sampai orang lanjut usia. Nah, lalu pemberiannya seperti apa? Sama, pemberiannya 2 dosis disuntikan ke otot, ya. Jaraknya agak berbeda, jaraknya adalah 3 minggu, 21 hari, ya. Dengan dosis 30 mikrogram per suntikan. Nah, apakah ada kontraindikasinya? Kalau ada larangan nggak untuk anak-anak tidak mendapatkan vaksin Pfizer? Pemerintah Singapura lebih istilahnya lebih liberal, lebih berani, ya. Mereka memperbolehkan semua anak-anak untuk asal usianya 12 tahun ke atas, ya, untuk mendapatkan vaksin Pfizer, ya. Selama mereka tidak memiliki riwayat alergi, ya. Jadi terlepas dari mereka mau punya penyakit apapun, selama mereka tidak punya riwayat alergi, mereka boleh mendapatkan vaksin Pfizer. Namun kalau mereka punya riwayat alergi, ya, terhadap vaksin lain atau terhadap komponen yang ada di dalam vaksin, maka anak-anak tersebut tidak direkomendasikan oleh pemerintah Singapura untuk mendapatkan vaksin Pfizer. Ya, kenapa? Karena ada beberapa laporan, ya, walaupun sebenarnya sangat jarang, namun sudah dilaporkan untuk penggunaan vaksin mRNA, ya, berbasiskan mRNA seperti Pfizer, Moderna, itu menimbulkan kasus reaksi alergi yang berat, ya, untuk Pfizer dan Moderna, ya, walaupun sangat jarang, ya, satu dalam 1 juta orang, namun 11 dalam 1 juta orang, namun karena mungkin dan makanya jadi satu perhatian, ya, kalau punya riwayat alergi ini tidak diperbolehkan. Nah, efek sampingnya gimana kalau setelah diberikan vaksin Pfizer? Efek sampingnya ringan, mirip seperti Sinovac, ya, cuma nyeri, kemerahan, demam, sakit kepala, ya. Lalu pengobatannya hampir sama, konservatif, ya. Kalau demam kita berikan paracetamol, ya, setelah demam, ya. Terus yang lain bisa istirahat, bisa kompres, ya. Namun ada satu pengecualian yang perlu mendapatkan perhatian kalau menerima vaksin Pfizer. Sudah dilaporkan, terutama pada remaja dan orang dewasa, laki-laki, ya, laki-laki remaja dan laki-laki dewasa muda. Ketika mereka menerima vaksin Pfizer, mereka memiliki resiko untuk menderita peradangan pada otot jantung atau peradangan pada selaput jantung, ya. Karena ada resiko tersebut, ya, maka pada laki-laki usia remaja atau laki-laki usia muda, dewasa muda, ya, sampai 55 tahun, maka setelah divaksin Pfizer dianjurkan tidak melakukan kerja berat, tidak melakukan olahraga, ya, tidak melakukan aktivitas fisik yang melelahkan selama 1 minggu setelah divaksinasi, ya. Jadi itu precaution, tanda peringatan dari pemerintah Singapura untuk remaja yang menerima, terutama remaja laki-laki yang menerima vaksin Pfizer. Nah, jadi tadi ada 2 vaksin yang saat ini tersedia di dunia, ya, untuk anak-anak. 1 Sinovac, 2 Pfizer. Ya, di Indonesia tadi ya adanya Sinovac. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, saya yakin anak saya perlu divaksin. Dan anak saya sudah divaksin, dok. Terus apa selanjutnya? Ya kan? Kalau sudah divaksin, apa selanjutnya, kan? Ini yang perlu diperhatikan ramai-ramai, ya, bahwa vaksinasi tidak, sekali lagi, vaksinasi tidak 100% protektif, ya. Jadi ketika setelah divaksinasi bukannya Anda berarti Anda sudah bebas, Anda sudah merdeka, bisa berkeliaran kemana-mana tanpa mengikuti protokol kesehatan, tanpa mengikuti prokes, ya. Sekali lagi,
perlu diperhatikan di sini, ini menggunakan istilah model keju Swiss, ya. Ibu bapak dan adik-adik murid tahu, adik-adik murid sekalian mungkin tahu, keju Swiss itu keju yang bolong-bolong, ya. Keju yang bolong-bolong, beda dengan keju Kraft Singles, ya. Keju Swiss itu keju yang bolong-bolong. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap lembar keju yang bolong-bolong itu adalah tindakan intervensi kita untuk mencegah biar tidak terinfeksi virus SARS-CoV-2. Ya, jadi setiap tindakan intervensi kita bagaikan satu lembar keju yang bolong-bolong. Artinya apa? Tidak ada satupun intervensi itu, termasuk vaksinasi, bisa 100% melindungi kita dari infeksi virus, ya, gambar di sebelah kiri, untuk tidak menginfeksi diri kita di sebelah kanan. Ya, tidak ada satu intervensi yang sempurna. Nah, untuk mengakalinya adalah dibutuhkan tindakan intervensi berlapis-lapis yang banyak. Ya, tujuannya jadi lapisan keju bolong itu jadi banyak sehingga si virus sulit untuk bisa menembus sampai mengenai kita. Ya. Nah, basically ini yang sebenarnya digaung-gaungkan oleh pemerintah sejak tahun kemarin. Ya, 3M yang terus naik jadi 5M, sekarang jadi 6M, ya. Tapi basically inilah pengertiannya. Kenapa kita perlu prokes bahkan setelah vaksinasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini basically sekali lagi tindakan intervensi, tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh kita semua dan perlu tetap kita lakukan walaupun kita sudah menerima vaksinasi. Jadi tetap perlu jaga jarak, tetap perlu menggunakan masker, tetap perlu cuci tangan yang baik dan benar, ya, tetap perlu menghindari kerumunan, ya, tetap perlu karantina dan isolasi mandiri, ya, kalau terpapar atau menderita gejala yang ringan. Ya, tujuannya adalah sekali lagi, karena setiap intervensi itu bagaikan satu lembar keju bolong. Makin banyak lembar-lembar tersebut, maka semakin susah si virus untuk menembusnya untuk menginfeksi kita. Makin banyak lembaran tersebut, makin banyak lapisan tersebut, makin besar keberhasilan kita untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari infeksi virus SARS-CoV-2 ini. Jadi untuk mengakhiri presentasi saya pada hari ini, moga-moga Ibu Bapak dan adik-adik murid sekalian yakin bahwa dan mendapatkan informasi tambahan bahwa sekarang anak-anak kita juga rentan terinfeksi virus SARS-CoV-2. Tidak hanya soal kerentanan terinfeksi penyakitnya, tapi juga dampak yang lebih luas. Ya, jangan lupa generasi yang hilang tersebut. Ketika anak-anak kita belum bisa kembali ke sekolah, maka kemungkinan untuk terjadinya generasi yang hilang pada anak-anak kita itu semakin besar. Ya, jadi dampak dari virus SARS-CoV itu bukan hanya pada penyakitnya, tapi dampak secara keseluruhan. Gangguan pada pendidikan, gangguan pada pemberian gizi, nutrisi, dan gangguan pada kesehatan mental dari tumbuh kembang anak tersebut. Lalu saat ini sudah tersedia vaksin COVID-19. Ya, untuk melindungi anak-anak yang memenuhi kriteria. Ya, mungkin ada anak-anak yang tidak memenuhi kriteria karena memiliki kontraindikasi tersebut. Namun untuk anak-anak yang sudah yang memenuhi kriteria, mohon ya kesadarannya, mohon keyakinan dari ibu bapak sekalian itu mengizinkan anak-anaknya untuk divaksin. Ya, karena ini memiliki efek yang luas. Semakin banyak orang yang divaksin, semakin besar bubble kita. Ya, dari yang kecil semakin luas untuk melindungi kita semua dari infeksi virus SARS-CoV-2 ini. Namun sekali lagi, vaksinasi sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan tindakan pencegahan lainnya. Ya 6M yang saat ini digaungkan oleh pemerintah. Oke. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat ibu bapak sekalian dan adik-adik murid sekalian. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan berusaha menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya, Dr. Jondi, memberi pencerahan kepada kita semua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman, berguna, dan justru sangat penting demi keselamatan anak-anak kita ya.
karena Betul, Bu Carol. karena ancaman yang meningkat dari adanya varian baru, dan di sisi lain anak-anak kita nantinya perlu berinteraksi saat sudah kembali sekolah tatap muka. Jadi perlu Betul, ada pelindung tambahan begitu ya dokter ya? betul. Tanpa Ya. divaksin akan kecil kemungkinan sekolah bisa dibuka. Jadi Hmm, ini juga yang perlu disadari oleh kita semua. Baik. Berikut ada beberapa pertanyaan dari orang tua maupun siswa. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Stefania Santi. Dokter, bagaimana perlakuan vaksin COVID-19 bagi anak yang punya riwayat tumor? Ya, terima kasih Bu Stefania atas pertanyaannya. Nah, ini perlu dibedakan ya. Tumor dan kanker itu adalah dua hal yang berbeda. Tumor adalah gangguan jinak. Kanker adalah gangguan ganas. Itu dulu satu perbedaan. Nah, jika ada anak yang menderita tumor, itu berarti gangguannya jinak. Beda dengan anak yang menderita gangguan kanker. Jadi itu dulu kita bedakan ya, tumor dan kanker. Nah, anggap anggap misalnya dalam kasus ini anaknya menderita kanker. Ya, namun ini riwayat. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak tersebut sedang menjalani pengobatan kanker, kemoterapi atau radioterapi yang bisa menekan sistem imun? Jika tidak, boleh diberikan. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Waktu kita juga sisa 15 menit ya. Jadi kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi. Yang kedua, dari Ibu Dewi. Dokter, berapa besar resiko yang terjadi, berapa besar kemungkinan akan terjadi resiko alergi setelah suntik COVID-19 untuk anak-anak? Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaan. Saya kira ini pertanyaan yang selalu menjadi kekhawatirannya buat sebuah orang tua ya. Syukurnya ya, data dari vaksinasi Sinovac ya untuk anak-anak ini menunjukkan bahwa tidak ada anak-anak yang divaksinasi Sinovac mengalami alergi. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan data kita, data dari vaksinasi pada orang dewasa dan pada orang lanjut usia, ya, yang sudah menerima Sinovac, vaksin ini boleh dibilang sangat aman. Ya, vaksin ini boleh dibilang sangat aman. Sehingga resiko untuk muncul alergi ketika menerima vaksin Sinovac ini sangat kecil. Ya, berbeda ya dengan ada vaksin lain ya yang misalnya Pfizer atau Moderna yang memang sudah dilaporkan beberapa kali walaupun jarang tapi beberapa kali menimbulkan reaksi alergi. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sama-sama Bu. Semoga menjawab ya Bu Dewi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bill, dan 2 kali ditanyakan hal ini dokter. Apakah vaksin COVID-19 aman bagi anak yang mempunyai riwayat penyakit epilepsi? Terima kasih. Aman. Ya. Kontraindikasi penyakit epilepsi bukan merupakan kontraindikasi penggunaan pemberian vaksin Sinovac untuk anak-anak. Ya. Okay. Jika ya, ibu bapak khawatir, ya ibu bapak bisa berkonsultasi ke dokter sarafnya, spesialis saraf yang menangani anak-anaknya, ya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun sekali lagi penyakit epilepsi bukan merupakan kontraindikasi, jadi aman untuk diberikan. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan dari orang tua juga. Jika anak ada alergi, suka pilek di pagi hari, apakah boleh divaksin? Oke. Bukan pertanyaan yang di layar ya Bu ya. Apakah kalau alergi meler pada pagi hari boleh divaksin? Boleh. Karena biasanya meler pada pagi hari itu, ya saya sendiri waktu kecil mengalaminya ya. Itu adalah reaksi alergi debu. Ya, alergi debu yang biasa bermanifestasi setelah kita bangun tidur. Dan itu
tidak merupakan satu tanda bahaya sampai menghalangi anak kita untuk divaksin. Ya, jadi itu gejala yang sangat ringan ya dari alergi rinitis itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya yang di layar itu, dokter, dari Graciela. Jika mau vaksin tetapi memiliki polikistik kista ginjal, apakah boleh divaksin? Ya, selama memiliki penyakit polikistik ginjal, ya, namun tidak lagi menjalani terapi, yang menekan sistem imun. Biasanya polikistik ini salah satu pengobatannya menggunakan steroid. Jika tidak lagi menerima pengobatan, boleh menerima vaksin. Oke, jadi kalau tidak sedang pengobatan berarti boleh gitu ya dokter ya? Betul. Dan penyakitnya harus dalam kondisi terkendali ya Bu. Karena tadi ada kontraindikasi juga. Kalau penyakitnya lagi tidak terkendali, ya itu tidak boleh diberikan. Ya, itu berdasarkan rekomendasi dari IDAI. Ya misalnya tadi polikistik ini, kalau tiba-tiba polikistiknya tambah banyak, ya tambah banyak, tambah besar, walaupun tidak lagi menjalani pengobatan, itu berarti penyakitnya lagi aktif. Maka pada penyakit kronis seperti itu, sementara tidak direkomendasikan oleh IDAI untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Oke. Baiklah. Selanjutnya, setelah selesai isoman, apakah boleh langsung vaksin atau harus tes ulang? Apa pertanyaan pertamanya Bu? Apa vaksin ulang? Setelah selesai isolasi mandiri. Berarti dia pernah kena COVID, dokter? Ya, kalau tahu secara pasti kapan terkena COVID, maka lebih baik tunggu 3 bulan. Tunggu 3 bulan baru divaksin. Ya, karena tadi sekali lagi dengan anggapan ketika baru sembuh dari COVID masih ada antibody. Nanti setelah 3 bulan dia mulai menurun, baru kita berikan booster, vaksin dalam hal ini sebagai booster untuk meningkatkan lagi antibody. Ya, beda kalau kita nggak tahu sama sekali apakah kita pernah terkena atau enggak. Untuk orang-orang seperti itu, langsung pergi divaksin. Selama tidak ada kontraindikasi ya. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu, terus divaksin nggak apa-apa dokter? Nggak apa-apa, selama dia tidak memiliki tidak memenuhi salah satu dari kriteria kontraindikasi tersebut, Bu Carol. Oke, oh ya. Ini lanjutan dari pertanyaannya, ini ada dari Kalista. Kalau misalnya seseorang sudah vaksin pertama kali, kemudian dia beberapa hari kemudian kena COVID nih, terus apakah dia harus vaksin ulang dan sebanyak berapa kali? Apakah masih 2 kali atau cukup 1 kali? Ya, pertanyaan bagus. Ini juga pernah ditanyakan sama orang tua murid. Saat ini dianjurkan, udah vaksin dosis pertama, lalu terinfeksi, ya kan? Vaksin dosis pertama lalu terinfeksi, maka kita tunggu 3 bulan setelah terinfeksi, baru diberikan dosis kedua. Ya. Jadi cukup dosis kedua, tidak perlu 2 kali lagi, jadi cukup 1 kali. Sementara cukup 1 dosis. Karena berdasarkan data yang ada, setelah terinfeksi, terus diberikan 1 dosis, itu kadar antibodinya lebih tinggi. Ya. Jadi berbeda kalau kita sama sekali belum pernah terinfeksi, diberikan vaksin Sinovac, dibandingkan sama orang yang sudah pernah terinfeksi dan ada antibodinya, diberikan vaksin Sinovac. Pada orang tersebut, dia akan lebih tinggi antibodinya. Ya, saat ini cukup diberikan, diselesaikan ya, istilahnya, diselesaikan dosis keduanya dengan jarak 3 bulan. Dengan jarak 3 bulan ya. Betul. Diberi jarak 3 bulan untuk menyelesaikan dosis keduanya. Begitu kira-kira dokter ya? Betul, 3 bulan dihitung dari dia terinfeksi ya Bu. Oh oke, 3 bulan. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari orang tua dokter mengenai berbagai jenis penyakit yang pernah dialami oleh anak, misalnya seperti talasemia, pneumonia, asma, batuk atau flu ringan, itu bagaimana dokter? Apakah boleh divaksin? Ya, terima kasih pertanyaan Bu Kara. Ya, sebenarnya terkait dengan penyakit-penyakit tersebut, selama mereka tidak lagi menjalani pengobatan yang menekan sistem imun,
misalnya kemoterapi, radioterapi, atau penggunaan steroid berkepanjangan, atau selama penyakit, bukan atau, dan selama penyakitnya tidak lagi memberat, maka ya anak-anak tersebut boleh divaksinasi, ya. Jadi bisa diperhatikan nanti pada slide kontraindikasi yang dibagikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya, ini dari Vivi ya, 10 MIPA 3. Dokter, pada orang dewasa terdapat beberapa tahap vaksin. Apakah setiap tahapnya memiliki fungsi yang berbeda? Dan apakah hanya orang tua saja yang memiliki tahapan seperti itu? Bagaimana dengan vaksinasi COVID untuk anak-anak? Berapa tahap yang akan diikuti? Ya, jika saya mengerti pertanyaannya Vivi atau Bu Vivi, maksudnya berapa kali pemberian ya? Iya. Kalau berapa kali pemberian sama, vaksin Sinovac sama untuk anak-anak atau orang dewasa diberikan 2 kali. 2 kali dengan jarak 28 hari. Mungkin agak berbeda pada orang dewasa dulu 14 hari. Namun diperpanjang jadi 28 hari. Nah, jadi sekarang 28 hari dipakai untuk orang dewasa, lanjut usia, dan anak-anak. Berarti sama ya dokter antara Sama. anak-anak dan orang tua, orang Betul. dewasa gitu ya? Betul, sama. Oke, selanjutnya pertanyaannya, dokter, vaksin COVID-19 ini merupakan virus corona yang sudah dilemahkan, dan virus ini tentu selalu bertarung dengan sel darah putih kita. Apakah imun kita tiba-tiba melemah? Bukankah sama saja kita seperti mengidap COVID-19? Ya, pertanyaan yang bagus dan perlu dijelaskan. Terutama untuk vaksin Sinovac, ya, yang diberikan, itu bukan virus yang dilemahkan, tapi virus yang dimatikan. Ada perbedaannya di sini ya. Dimatikan atau istilah lainnya dinonaktifkan, artinya virusnya udah tidak mampu berkembang lagi. Kalau dilemahkan, memang masih memiliki potensi untuk berkembang lagi. Ya, jadi di situ perbedaan, walaupun kesannya cuma satu kata, namun itu perbedaan yang sangat signifikan. Karena vaksin Sinovac menggunakan virus yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan, dia tidak mungkin lagi akan tiba-tiba hidup kembali menginfeksi tubuh kita. Karena sekali lagi dia sudah mati. Ya, makanya dia tidak seperti yang saya utarakan tadi, vaksin ini, ya, vaksin COVID yang ada di pasaran saat ini tidak akan menularkan penyakit, namun akan memberikan keuntungan, yaitu membangkitkan sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Oke, berarti kalau kita menerima vaksin yang berupa virus yang dinonaktifkan, tidak berarti kita serta-merta langsung kena virus COVID-nya gitu, dokter ya? Oke. Betul. Beda sekali. Vaksin Sinovac bukan menularkan virus hidup dari SARS-CoV-2 ya. Sekali lagi virus mati yang dipakai. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Lucy, semoga menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Susi. Dokter, apakah boleh divaksin pada saat anak mengalami menstruasi? Ya, pertanyaan yang sering ditanyakan sekarang. Untungnya untuk vaksin Sinovac tidak ada masalah. Ya, pemberian vaksin Sinovac pada anak-anak perempuan yang sedang datang bulan tidak memberikan gangguan pada masa menstruasi dia. Ya, ini agak berbeda dengan vaksin AstraZeneca. Ya, jadi syukurnya vaksin Sinovac yang saat ini dipergunakan untuk anak-anak. Oke, berarti untuk Sinovac nggak masalah ya dokter ya kalau sedang menstruasi ya? Tidak masalah. Oke. Selanjutnya dari orang tua murid, dokter, ini dari Bapak Theo ya, dokter, divaksin memperkecil gejala berarti masih bisa terinfeksi. Sudah ada jaminankah bahwa setelah divaksin tidak akan menerima gejala serius atau berat bahkan kematian? Ya, pertanyaan bagus dari Bapak Theo. Sekali lagi, vaksin COVID yang
diciptakan tujuan utamanya adalah untuk meringankan gejala penyakit. Jadi menghindari gejala berat atau sampai kematian. Jadi itu tujuan utama. Tujuan keduanya adalah untuk mencegah munculnya kasus baru. Nah, memang vaksin Sinovac kurang begitu efektif dalam mencegah munculnya kasus baru. Ya, berdasarkan data-data yang ada. Namun dia bisa mengurangi keparahan penyakit. Ya, seberapa efektif? Sejauh ini dilaporkan dari beberapa negara tingkat efektivitasnya itu sekitar 85-90%, tergantung populasi yang diteliti. Ya, di Chili dilaporkan sekitar 83-86%. Di Indonesia beberapa bulan yang lalu dilaporkan sekitar 95-97%. Mampu mencegah, mampu meringankan gejala penyakit COVID. Ya, jadi kalau kita rata-ratakan, anggap sekitar 85-90% dapat meringankan gejala penyakit COVID. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratni. Sore dokter, saya orang tua Nicholas mau bertanya, anak saya ada alergi seafood, kadang kalau makan udang suka timbul gatal-gatal di mulut dan di telapak tangannya. Apakah aman ikut vaksin dokter? Ya, aman Ibu untuk untuk menerima vaksin Sinovac. Ya, karena komponen yang menyebabkan alergi dari udang itu berbeda dengan komponen yang menyebabkan alergi pada vaksin. Ya, dan jangan lupa bahwa mungkin ibu bapak yang sudah divaksin, bahwa setelah kita divaksin kita biasa dipantau minimal 30 menit di tempat kesehatan, di fasilitas kesehatan tempat diberikan vaksin. Di situ akan dilihat apakah muncul gejala alergi. Ya, jadi ada pemantauan secara bertahap. Ya, jadi sekali lagi alergi makanan, apalagi alergi seafood udang, hal ini bukan merupakan kontraindikasi untuk menerima vaksin Sinovac. Oke. Terus dokter, kalau misalnya setelah divaksin di waktu tunggu yang diberikan oleh petugas itu, terus tiba-tiba kita ada muncul alergi begitu ya dokter ya? Biasa penanganan yang diberikan oleh petugas itu apa ya? Biasanya penanganannya dia akan melihat gejala alergi seperti apa. Ya, umumnya gejala alergi dari hasil suntikan ya, obat, vaksin, itu biasanya merah-merah di tubuh, kadang bisa mulai bengkak-bengkak. Yang lebih parah adalah kalau sampai dia mulai sesak nafas. Nah, maka nanti akan ada pengobatan untuk meminimalkan efek alerginya. Kita berikan obat yang namanya antihistamin atau dikombinasikan dengan epinefrin, adrenalin, ya, untuk mengatasi alergi tersebut. Ya. Oke, tapi sejauh ini tidak ada dampak yang buruk ya dokter ya? Maksudnya dari obat-obat itu langsung bisa Sejauh teratasi ini, gitu ya? oh ya, betul. Karena itu obat yang umumnya dipakai ketika pasien menderita reaksi alergi akut. Oke, baiklah. Reaksi alergi akut, maksudnya alergi yang tiba-tiba dan berbahaya. Jadi itu yang biasa diberikan di rumah sakit. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Selanjutnya, dokter, persiapan apa saja yang perlu saya lakukan sebelum saya menerima vaksin? Persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum menerima vaksin? Sebenarnya tidak banyak. Yang penting dalam kondisi sehat, ya. Kondisi sehat, tidak ada penyakit yang kontraindikasi dari pemberian vaksin Sinovac, sama tidak lagi demam ya. Itu aja. Itu ya. Ya, jadi Oke. persiapannya sebenarnya sangat sederhana. Selama kondisi oke, memenuhi persyaratan, bisa langsung divaksin. Oh, oke deh.
Karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri sesi diskusinya sampai di sini. Sebelumnya terima kasih Dokter Jondi sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, Terima kasih Bu Karen. memberi penjelasan dan pencerahan kepada kita semua seputar vaksinasi COVID-19 untuk anak ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri webinar ini, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga webinar ini bermanfaat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baiklah. Sampai jumpa semuanya. Semoga webinar kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore.